Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan, nama saya Darwis, salah satu dosen tetap Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa Madura. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan yaitu mata kuliah fikih muamalah. Fikih muamalah sangat penting diberikan kepada mahasiswa karena seperti kita ketahui bahwa mahasiswa lulusan dari Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa dididik menjadi calon entrepreneur yang nantinya akan menjalankan usaha atau bisnis baik di bidang industri ataupun keuangan yang berbasis syariah. Adapun deskripsi mata kuliah ini membahas konsep akad mulai dari jual beli, riba, sewa menyewa, syirkah, pegadaian, perwakilan, jaminan, pengalihan hutang piutang, serta pembahasan hukum bisnis yang sesuai dengan hukum Islam sebagai bekal dasar untuk mempelajari dan mempraktekkan cara mengelola harta benda. Konsep materi dalam mata kuliah ini juga diperlukan sebagai bekal dasar untuk mempelajari cara mengelola harta benda tingkat lanjutan. Adapun capaian yang ditargetkan setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menguraikan, serta mengetahui bagaimana cara mengembangkan atau mengelola harta benda sesuai syariat Islam dengan memahami akad, syarat dan rukun suatu transaksi muamalah sehingga sah dan harta yang didapatkan halal serta berkah. Adapun materi pembelajaran diantaranya konsep harta atau amwal dalam Islam, konsep akad atau perjanjian atau kontrak dalam Islam, gharor dan maisir dalam ekonomi Islam, akad wakalah atau perwakilan dalam Islam, khiyar dalam Islam, khiyar atau memilih dalam Islam, jual beli atau baik dalam ekonomi Islam, akad titipan atau akad wadi'ah dalam ekonomi Islam, akad sewa ijarah atau ijarah dalam ekonomi Islam, serta akad bagi hasil atau akad mudharabah atau akad dan juga akad musyarakah dalam ekonomi Islam, serta kami akan belajar menyampaikan materi tentang rohan atau gadai dalam Islam serta riba dalam pandangan ekonomi Islam. Jumlah SKS pada mata kuliah fikih muamalah sebanyak 2 SKS. Adapun jumlah tatap muka yang akan dijalani dalam satu semesternya yaitu 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi kuliah, 2 kali pertemuan yaitu tes penilaian dengan semester dan tes penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan di akhir semester. Evaluasi hasil belajar ini sebagai berikut. Yang pertama, syarat kehadiran minimal 80%, sedangkan pembuat-buatan penilaian didasarkan kepada partisipasi kehadiran kuliah, proses pembelajaran yaitu aktivitas belajar mahasiswa, tugas dan latihan, serta UTS atau PTS penilaian tengah semester, serta pas penilaian akhir semester
dan ditambah dengan makalah. Sedangkan bobotnya partisipasi di kelas dan tugas 30%, penilaian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%. Sedangkan metode yang saya pakai dalam pengajaran ini yaitu dengan metode direct interaction. Diharapkan dengan metode ini nanti saya tidak hanya fokus menyampaikan materi kepada mahasiswa, melainkan pula mahasiswa juga dapat ikut terlibat untuk kemudian berdiskusi di setiap materi yang saya sampaikan dalam pertemuan. Demikian deskripsi mata kuliah fikih muamalah ini saya sampaikan. Terima kasih. Bila suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang berguna bagi diri kita. Syukur-syukur nanti ilmu ini, pengetahuan ini bisa diberikan kepada orang lain. Untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu tentang akad mudharabah. Sebelumnya saya sudah menerangkan terkait akad bai atau jual beli. Pertemuan minggu kemarin ada yang ingat ada berapa jenis atau ada berapa macam jual beli? Ada yang ingat yang kemarin? Jual beli dibagi 3, murabbahah, salam, istisna. Kok lemes? Kok lemes kenapa? Saya doakan semoga di sini ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Ada yang nggak punya uang, semoga dapat banyak PC. Amin. Bersatan di pacar? Oh, nggak ada, Pak, punya semuanya. Kalau punya pacar saya gak respect. Mau nanti bekal. Intermezzo biar semangat. Oke. Akad, saya akan nerangkan tentang akad mudharabah. Akad mudharabah ini, tapi sebelum dari akad mudharabah kita kan sudah membahas tentang mal, tentang akad, tentang juga baik, istisna dan lain sebagainya. Ada yang ingat akad itu apa? Sebelum akad mudharabah, ada yang tahu akad itu apa? Akad simpan pinjam. Ada yang lain? Pengertian dari akad. Perjanjian atau kesepakatan. Jadi perjanjian atau kesepakatan dari dua belah pihak, itu namanya akad. Sedangkan mudharabah ini apa? Mudharabah ini secara bahasa, mudharabah ini dari dasar kata dorobah. Dorobah itu apa? Dorobah itu bermakna
bepergian, bisa bermakna perjalanan secara bahasa. Tapi kalau kita belajar di madrasah biasanya belajar tasref, sorob, biasanya arti dari dorobah itu apa? Mukol. Tapi dalam mukul yang dimaksud di sini beningang kui tanang, bukan pakai tangan tapi pakai kaki. Jadi dorobah itu sebenarnya mukul, menginjakkan kaki, itu arti dari dorobah. Terus menjadi ikut wazan mufa'alah yang bermakna saling, maka dorobah itu bisa menjadi mudorobah. Jadi kalau secara bahasa mudorobah itu dari asal kata perjalanan, bepergian atau perjalanan, saling bepergian atau saling beperjalan. Tapi kalau bahasa kasarnya saling pukul. Artinya apa? Mudorobah itu saling pukul kalau diartikan memukul. Sedangkan kalau mudorobah itu secara istilah mudorobah itu adalah akad kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudorib. Apa mudorib? Mudorib itu yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha. Jadi mudorobah secara istilah itu adalah kerjasama atau bahasanya perkongsian, kerjasama antara sahibul mal dengan mudorib. Sahibul mal itu kalau dalam istilah ekonomi kita kenalnya dengan Apa investor? Pemilik modal. Jadi sahibul mal Arab, bahasa Arabnya. Investor, bahasa ekonominya investor, seperti itu. Mudorib, siapa mudorib? Pengelola. Kalau bahasa ekonominya apa? Produsen. Tapi kalau mudorib di sini pengelola usahanya itu produsen, kan pada istilah produk itu apa? Barang produksi. Proses mengolah produsen yang mengelola. Nah, mudorib itu istilah dalam ekonomi Islam. Jadi kerjasama antara sahibul mal dengan mudorib. Siapa mudorib? Orang yang ahli dalam berwirausaha, seperti itu. Selanjutnya secara landasan atau dalil hukum dari mudorib, mudorobah. Apa dalilnya? Sebenarnya kalau dalam Al-Quran bahasa akad mudorobah itu secara spesifik tidak muncul. Yang ada itu musyarakah sebenarnya. Karena sebenarnya mudorobah di sini bagian dari musyarakah. Musyarakah ini kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lain. Sedangkan kalau mudorobah di sini, akad mudorobah ini sama kerjasama tapi fokus pada kerjasama permodalan. Jadi ada investor dan kiburuan, ada pengelola usaha, itu kerjasama. Tapi di sini perlu dicatat, kalau akad mudorobah ini tidak bisa antara sahibul mal dengan mudorib ini, sahibul malnya tidak boleh menjalankan usaha. Ngiding nam. Jadi ada sahibul malnya, investornya, ada mudorib. Jadi mudorib sahibul malnya ini bisanya apa? Sebagai pengawas bisa. Tapi monsumba mana ini masuk, ini bukan bisa dikatakan mudorobah, tapi musyarakah, seperti itu. Dalil dari Al-Quran sebenarnya di sini saya tulis, sebenarnya saya cari dalil Al-Quran, saya cari referensi tentang terkait masalah Al-Quran itu
Untuk spesifik yang menyatakan mudharabah itu gak ada. Yang ada itu dorobah sebenarnya. Artinya apa? Penekanan terhadap bagaimana umat Islam itu berwirausaha. Makanya match dengan kampus kita. Kampus kita itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa, dengan jargonnya apa? Kampus Entrepreneur. Kalian itu diusahakan atau didorong untuk menjadi entrepreneur. Apa landasannya? Yaitu kalau dalam Al-Quran surat Al-Muzammil, dari mana bacanya? Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ini ayat Al-Quran terkait masalah bagaimana orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari bagian karunia Allah. Artinya dorongan ayat ini mendorong kita agar kita itu berwirausaha. Bahkan kalau dalam ayat Al-Quran ini, kalau nggak salah itu sampai 58 kali disebutkan orang itu berwirausaha. Sumpama Pak saya nggak bisa berwirausaha, jadi sohibul malnya. Artinya mun tak bisa mengelola usahanya, kalian menjadi contoh. Sumpamana Anam punya uang 1M, hasil jual kapling pantai sumpamanya, nanti 1M. Cari orang. Apakah Anam ini bukan wirausaha? Sama juga, berwirausaha juga. Karena berwirausaha ini tidak bisa sendirian. Ada sohibul malnya, ada mudharibnya. Kalau sumpamanya gak mampu berwirausaha sendiri, jalankan modalnya ke orang lain. Sumpamanya ada orang yang punya skill, tapi dia tidak punya uang. Bagaimana caranya? Cari sohibul mal. Sekarang ini sohibul mal bisa pribadi, kalau yang lembaga bisa ke bank, bisa BMT dan lain sebagainya. Nah, BMT, bank atau orang soki ciher semua mana bisa menjadi sohibul mal? Bisa. Ciher itu siapa? Kalau dalam akad Islam bisa dengan akad mudharabah. Ciher itu siapa? Bisa masuk mudharib. Orang yang menanamkan modal itu disebut sohibul mal. Kalau bahasanya orang ekonomi disebut investor. Ayat yang kedua ini biasa, mungkin kalau yang biasa ke Jumatan berserta Jumat di sini. Yang cowok ada yang enggak Jumat. Kalau yang sering lambat seperti saya, agak lambat kadang, itu biasanya khotibnya bilang seperti ini: Faida kudiyatis solata fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu biasanya dibaca ketika khotib naik mimbar. Apa artinya itu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Artinya di sini ayat-ayat ini mendorong kita agar kita usaha, intinya usaha. Mare abojeng cek pas tedung, mare abojeng sobu pas tedung. Jangan seperti itu. Mare abojeng usaha. Terutama yang cowok ini nanti punya tanggung jawab, punya kewajiban menafkahi, punya beban. Kalau yang cewek cek nantos lagi. Nah, kalau bisa ya kerja juga kalau bisa. Selanjutnya hadis Nabi yang menerangkan terkait masalah
Mudharabah di sini ini dari An Ibnu Abbas qala karena Sayyidina Abbas ini putra dari Sayyidina dari Abdul Muttalib. Idza dafa astaratah ala sahibihi alla yasluka bihi bahran wala yanzilal mali musriyatan bihi wadiyan wala yastariya bihi dabbatan data kabdin rodbata fa inna fa'ala dzalika dhaminah fa balaga syartahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabna Kanjeng Nabi apa? Fa'aja zahu. Artinya di sini menceritakan bahwa Abbas di sini menerapkan akad mudharabah. Dia memberikan dana ke sahibul malnya, ke mitranya itu dengan cara memberikan syarat. Di antaranya syaratnya ini memberikan syarat agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sini ini mungkin kalau yang ini nanti akad ini ada dua, akad mudharabah ini ada dua. Yang umum itu ada dua. Yang pertama akad mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Apa mutlaqah ini? Mutlak terserah mudharibnya. Kalau muqayyadah ini ada campur ada aturan-aturan dari sahibul mal. Jadi mudharabah. Selanjutnya ini langsung ada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07 DSN MUI 7/2000. Ini termasuk fatwa karena kita itu berada di Indonesia. Di Indonesia ini kalau ekonomi Islam itu ada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional. Jadi apa yang dijadikan produk, baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank, maka harus mematuhi peraturan atau yang disyariatkan oleh dewan, yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Apa diantaranya? Yang pertama, pembiayaan untuk usaha yang produktif yang dibiayai sepenuhnya secara tunai oleh pemilik modal. Jadi yang pertama yang difatwakan oleh Dewan Syariah ini pembiayaan untuk usaha yang produktif, bukan usaha yang non produktif. Yang kedua, jenis dan jangka waktu usaha, pembelian modal dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Di sini pembelian modal dan pembagian keuntungan berdasarkan dua belah pihak. Siapa dua belah pihak? Sahibul mal sama investor sama pengelolanya, mitranya. Selanjutnya yang ketiga, pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha namun diperkenankan melakukan pengawasan dan pembinaan. Anam ngiding. Jadi pemilik modal itu tidak boleh mengelola. Jadi harus dikeluarkan dulu. Seperti itu. Itu siapa yang bilang? Bukan saya, tapi fatwa hasil dari Dewan Syariah Nasional. Yang keempat, pemilik modal menanggung semua kerugian usaha kecuali kerugian karena kelalaian pengelola usaha, kesengajaan menyimpang dari kesepakatan. Itu. Jadi kalau akad mudharabah, akad bagi hasil,
Akad mudharabah ini gampangnya itu akad bagi hasil. Ya mungkin saya sering bilang, apa perbedaan ekonomi konvensional sama ekonomi syariah? Bedanya di sana. Di akad mudharabah di sini. Kalau konvensional menggunakan sistem bunga dan gitu. Kalau dalam ekonomi Islam menggunakan sistem bagi hasil. Pas bareng tanya, apa sistem bagi hasil? Akad apa? Pas tak tahu. Akad bagi hasil itu akad apa? Akad mudharabah. Jadi kalau bahasa akad mudharabah berarti akad bagi hasil. Akad musyarakah sama juga akad bagi hasil. Kalau seumpamanya ada yang mau nanam modal tanpa mau hasilnya, nggak apa-apa, antarkan ke rumah, berapapun saya terima. Seumpamana kut nanti PC 100 juta natur modal, nggak apa-apa, tanpa bagi hasil, nggak apa-apa. Lah, akad bagi hasil ini namanya akad mudharabah. Yang kelima, prinsipnya tidak ada jaminan, namun pemilik modal dapat meminta jaminan dan mengelola usaha atau pihak ketiga. Jadi kalau dalam akad bagi hasil atau akad mudharabah, contoh sekarang saya, siapa itu namanya? Siapa? Rudi. Saya sahibul mal, Rudi mudharib. Maka secara hukum awal dan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah, ketika saya itu ngasih modal sama mudharib Rudi ini dikelola dengan benar. Contohnya Rudi sekarang mau buka usaha tembakau seumpamanya. Rudi ini memang sudah betul-betul usaha tapi rugi. Maka kerugian itu ditanggung siapa? Ditanggung pemodal. Bukan ditanggung oleh Rudi. Kalau bank siapa yang nanggung? Kalau kita pinjam ke bank, kira-kira siapa yang nanggung? Bank itu mau enggak nanggung hutangnya saya kalau rugi? Nggak mau. Lah itu kelebihannya dari akad bagi hasil. Tapi kalau hasil sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatan di awal. Maunya seperti apa? Saya sama Rudi. Saya sohibul mal, Rudi ini sebagai mudharib. Akadnya bagaimana? Bekrempek. 100 juta seumpamanya. 100 juta. Dari 100 juta ini nanti maunya saya ini berapa kalau dari hasilnya? Apa 50 saya 50, Rudi 50. Berarti mun hasil, kalau hasil 100.000 saya dapat berapa? 50.000. Rudi dapat berapa? 50.000. Namanya itu akadnya di mana? Akadnya di awal. Akad mudharabah itu bukan di akhir tapi akad di awal. Selanjutnya di sini syarat dan rukun akad mudharabah. Tahu syarat rukun? Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalian ini kan santri semua. Ada yang alumni Bata-Bata, ada yang alumni Al-Marzuki, ada yang mondok masih. Yang mondok, kamu apa pondoknya? Pondok apa? Oh, Al-Zubair, Al-Mawardi. Yuk, apa perbedaan antara syarat dan rukun? Apa kira-kira? Rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Kalau syarat yaitu peraturan atau ketentuan yang harus diindahkan dan dikerjakan. Jadi kalau syarat adalah yang harus dipenuhi sebelumnya. Nah, kalau rukun, ketentuan peraturan yang harus dilakukan pada masa
pada Satu pekerjaan. suatu pekerjaan. Jadi antara syarat dan rukun ini, kalau syarat ini harus dipenuhi terdahulu. Kalau rukun di dalamnya. Contoh ketika syarat orang sholat itu apa? Harus suci dari hadas besar kecil. Itu namanya syarat. Kalau rukun ya diantaranya takbiratul ihram dan lain sebagainya. Itu namanya rukun sholat. Jadi harus harus tahu. Jadi pelaku objek atau ijab qabul nisbah ini termasuk syarat apa rukun? Termasuk syarat apa rukun? Syarat dan rukun akad mudharabah. Syarat akad mudharabah, syarat dan rukun ini yang saya tulis 1 sampai 4 ini kira-kira masuk pada syarat, pelaku, objek atau ijab qabul dan nisbah ini termasuk syarat apa rukun? Syarat apa rukun? Kenapa kau bilang syarat? Kenapa? Dibilang syarat. Benar syarat. Masuk pada rukun akad mudharabah. Syarat apa rukun? Oke, pelaku. Sekarang pelaku. Pelaku itu apa? Akidain. Siapa pelaku itu? Sohibul mal sama mudharib. Sohibul mal di sini ada pelakunya ini ada syaratnya. Yang pertama syaratnya itu harus keduanya sohibul mal sama mudharibnya. Keduanya harus cakap. Kalau dalam bahasa kitab kita bahasanya tamyiz, pinter, cakap dalam hukum. Yang kedua baligh. Jadi kalau anak-anak gak bisa akad mudharabah, atau sumpamanya dia bukan anak-anak tapi gak pinter, contoh sumpamanya agak lumayan miring, sumpamanya gila, itu gak bisa, tak termasuk syarat, artinya tidak memenuhi syarat. Juga memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Yang kedua, pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Jadi akad mudharabah di sini, akad muamalah itu kalau dalam Islam tidak mengharuskan antara Islam dengan Islam. Bahkan Kanjeng Nabi itu melakukan akad gadai rohan itu sama orang Yahudi. Sama dengan akad sumpamanya sekarang Mades ada Cina punya modal 10 miliar sumpamanya. Mades mau usaha buka apa sumpamanya. Tapi modalnya dari Cina, sah enggak akadnya? Sah. Artinya kalau dalam muamalah jual beli dalam ekonomi itu sah. Gak tahu kalau akad nikah. Kalau akad nikah lain agama boleh enggak? Nanti ada pembahasan lain itu. Tapi kalau dalam ekonomi sah. Artinya kalian beli barang ke Cina, beli sama orang Yahudi, mau beli sama orang Kristen terserah. Cina sumpamanya ada Cina Muslim, ada Cina Kristen, sah. Bukan tidak sah. Yang penting dari barang yang dibeli atau barang yang diakadkan sesuai tidak melanggar syariat. Contoh sumpamanya usaha yang dijalankan itu kalian sebagai sohibul mal, terus Cinanya itu sebagai pengelola atau mudharibnya. Sudah tahu itu Cinanya itu mau buka gulai babi sumpamanya. Boleh enggak? Boleh. Gak boleh kalau seperti itu. Kenapa? Barang yang mau dikerjasamakan atau yang mau dikerjasamakan itu barangnya haram. Atau seperti ini,
saya bodoh orang, ada orang atau ada usaha yang menjalankan apa namanya transmigrasi ilegal seumpamanya, jasa umroh ilegal seumpamanya. Kalian punya uang karena hasilnya lumayan banyak, maka kalian tertarik. Itu secara akad mudharabahnya tidak sah. Kenapa? Ilegal. Atau gampangnya di sini. Vivi pulang ke larangan seumpamanya, di suatu tempat di sana ada produksi rokok ilegal dan menggiurkan, rokok tanpa bea cukai. Vivi yang mau ngerjakan sendiri gak bisa seumpamanya. Pas kalian pas bilang, siapa itu namanya? Apa? Beni ini. Siapa? Lutfi punya uang 100 juta. Bilang sama Vivi, kamu buka usaha. Atau apa? Lutfi ini painter buat rokok seumpamanya, rokok Durno. Pas Vivi, karena Vivi hanya punya uang, ini Lutfi, saya punya uang 100 juta, kelola apa? Buat usaha rokok Durno. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena termasuk ilegal. Nyare kalau mau usaha, cari usaha-usaha yang normal aja. Terus Pak, kok dikerjakan yang seperti itu? Banyak enggak pemodalnya itu yang rokok-rokok ilegal itu? Banyak. Kok dilakukan? Atau di sini ada pelakunya? Kerjasama pengedar rokok ada enggak? Jangan-jangan di sini banyak pengedar di sini. Musuhnya bea cukai. Janganlah, kalau bisa cari yang normal-normal aja. Ya kalau seumpamanya terpaksa melakukan itu, segera berhenti. Mulai soki. Mau kita soki. Yang kedua, pertama akidain. Siapa akidain? Sohibul mal sama mudharib. Yang kedua siapa? Objek dari mudharabah. Objek mudharabah ini berdua. Yang tadi orangnya, sekarang objeknya, barangnya. Apa barangnya? Modal sama kerja. Yang modal ini apa saja? Yang modal ini, modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Jadi modalnya itu harus jelas, baik itu modalnya rupiah, dolar, oleh kripto. Ya terserah, pokoknya jelas. Artinya modalnya harus jelas. Baik berbentuk dolar, artinya saya nggak punya rupiah Pak, punya dolar, ya nggak apa-apa dolar. Atau punya apa sumamana kripto, nggak apa-apa. Yang kedua, tunai dan tidak dihutang. Artinya kalau mau akad mudharabah, modalnya jangan dihutang. Contoh seumpamanya tadi Rudi bilang ke Lutfi sekarang bergerak di bidang usaha rokok seumpamanya. Lutfi kurang modal, bilang sama Rudi, gimana ini kurang modal? Kamu nyebur modal seumpamanya. Kamu jadi investor. Ya, saya investor, berapa? 100 juta seumpamanya. Etos dan tos. Akhirnya apa? Udah jalankan aja dulu. Dibudina ajalan pesena tade. Artinya apa? Jangan kalau mau berakad bagi hasil, ya modalnya pas waktu akad pesena beda, uangnya ada, terus usaha
dijalankan. Jangan hutang. Tinalah kempang otang dah. Ben kan di PC lagi anakku ben kan mana. Berapa? 100 juta. Ikan ben saben endi 100 juta. Dia yang kuilang. Ini nyaman. Siapa benda? Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dan diuntungkan. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya. Contoh canggih buruan. Lutfi bilang, "Enggak ada." Berapa? Pokoknya lebih semua mana? Enggak bisa. Harus jelas. Cek lah 5 juta, cek lah 50 juta, cek lah 1 M, cek lah 1 triliun semua mana? Yang selanjutnya, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudorobahkan kembali modal mudorobah. Paham maksudnya? Akad bagi hasil diakad bagi hasilkan lagi, itu gak boleh. Contoh sekarang, Mades pinter sama siapa itu? Budi itu? Bukan, ya. Iya. Izal bilang sama Mades, "Das punya uang berapa? 1 triliun." Mana? Saya kalau gak kalau menghayal itu jangan jutaan, triliun, miliar. Misan menghayal 1 triliun mana? 1 T. Buat apa? Saya punya usaha ini. Saya itu jualan rokok dari rokok cerutu sampai rokok ini. Mades gongguan. Oh ya, berapa? Omsetnya berapa? Sekali kirim 500 miliar. Oh, dan perak Mades. Punya uang 1 triliun cuma mana? Oh ada, saya masih mau ngontrakkan langit cuma mana? Akhirnya siapa kiuran? Rizal bilang, "Mades percaya uangnya dikasih. Oke, saya transfer cuma mana? TF saya sekarang." Mari dia pas bi Rizal ki enyaraki pengelo mudorib lagi. Depak Rizal pesen kondi pesen, Pak ngocak ka situng nah siapa itu namanya? Paisol. Banakan andi usaha apa? Ngapur langit. Iya kondi pesen 1 M je tiah. Kok je tiah? Kanjan Elon Musk kondi pesen 1 triliun rumah mana? Ban kan andi usaha alapur langit sumpah apa? Saya lapur langit celeng bi ban lapur teti hijau rumah mana? Omsetnya pendapatannya bisa sampai 500. Nah itu gak boleh. Artinya apa? Kalau Mades sama Rizal, ya Mades sama Rizal. Artinya Rizal ini betul-betul menjadi mudorib. Jangan dioper lagi wesena. Itu namanya mudorib, mudorobah, dimudorobahkan. Itu gak boleh. Yang selanjutnya, pengelola dana tidak diperkenankan. Oh sudah, mengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Boleh. Jadi cangkiburan, kalau modalnya Mades jangan dipinjamkan kepada orang lain. Artinya dari mudorib itu jangan dipinjamkan ke orang lain. Yang selanjutnya, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikiran sendiri. Artinya pengelola dana, siapa pengelola dana? Mudorib ini memiliki kebebasan. Ya tergantung nanti. Kalau di mudorobah itu karena ada yang mutlaqo, ada muqayyadah, dan ada tambahan lagi, ada namanya mudorobah bimusyarakah atau musyarakah bimudorobah. Yang selanjutnya, modal dari objek mudorobah itu ada yang namanya kerja. Kerja itu siapa? Kerja itu mudoribnya. Mudoribnya itu harus seperti apa? Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, punya skill orangnya. Terus manajemen skill, artinya orang yang menjadi mudorib itu memang betul-betul orang punya keahlian.
sudah tahu umam lakon tedung bah ngocak madas ban usaha mam iya kon di saya ya lah tahu umam cak kun lakon tedung bagi beberapa beriji ya terima bi umam pasti lah ngocak di ma usaha nang ban usaha apa kok ngobo aja berapa miki 2000 miki umam dapat pesenano oleh setahun ditanyaki di mana mam tahu mate ya mau lah tahu cela umam lah kau nata sumpah mana ken manter sofi umam amin ya Allah manter andi bini ratin amin. Selanjutnya di sini kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Seharusnya seperti itu. Kalau sahibul mal itu tidak boleh mengintervensi mudharib. Tapi kalau muqayyad atau usahanya itu campur. Makanya harus ada pemilahan. Lanjut. Akidain sudah, objeknya yang kedua menjadi rukun dari akad mudharabah itu apa? Ijab dan ijab qabul. Ijab itu apa? Apa artinya ijab? Perkataan pemasrahan. Qabul nerima. Apa diantaranya ijab qabul itu merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Akad dapat dituangkan secara lisan, tulisan, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dengan cara apa? Bisa dengan, kalau bisa ijab qabul ini bisa dengan lisan, tulisan atau dengan cara kontrak dan lain sebagainya. Ya. Yang lisan seperti apa? Ya biasa. Saya sekarang mau akad mudharabah dibagi. Nanti saya nanamkan modal seumpamanya 100 miliar. Ini pembagian hasilnya marginnya itu berapa? Itu harus jelas. Kalau seumpamanya ini secara tulisan ya, secara tulisan biasa, ada kontrak bermaterai dan disaksikan. Atau semuanya dengan syarat seumpamanya, dengan isyarat. Dengan isyarat, ya boleh-boleh saja. Bilang yang mudharibnya bilang, saya ini mau usaha ini. Seumpamanya enggak apa-apa. Atau mau ya intermisu aja. Kalau cewek diminta dilamar sama cowok, maka sumamana kut ini. Kut, kata bapaknya, kata kainnya. Kamu diminta sama Rizal. Pas misem sambil buruh. Nah, itu isyarat. Artinya apa? Munafifah dalam jawabnya. Apa dalam? Panja, ada jawabannya. Yang selanjutnya, akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Jangan dikaitkan, digantungkan. Iya, saya mau buka usaha ini, tapi Mon Jokowi jadi presiden lagi semuanya, nggak bisa. Kenapa? Belum jatuh Jokowi jadi presiden. Selanjutnya yang terakhir dari syarat rukun akad mudharabah ini yaitu nisbah keuntungan. Nisbah itu apa? Perhitungan. Jadi akidain orang yang berakad, objeknya itu modal sama kerjanya, terus dua-duanya itu ada yang namanya ijab qabul. Yang terakhir itu adalah nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan itu apa? Perhitungan itu harus jelas. Jelas.
antara sohibul mal sama mudorib. Kalau sumpamanya ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Contoh, can kipuran, saya punya modal 100M, tanamkan modal sama Rudi, maunya seperti apa? Kalau nanti marginnya apa 50-50, apa 60 ke saya, pengelola 40, apa sebaliknya 40 ke saya, 60 ke sohibul malnya, terserah. Tapi kalau sumpamanya itu tidak terjadi, maka nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagian akad menjadi 50-50. Kalau sumpamanya tidak ada kesepakatan, kesepakatannya di awal, tapi ya mon hasil deki paroebeng sumpaman, atau tidak ada seperti itu, maka ketentuannya 50-50. Terus jenis akad mudharabah, saya sudah jelaskan jenis akad mudharabah itu. Yang pertama akad mudharabah mutlaq. Apa akad mudharabah mutlaqah itu? Akad pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Jadi pihak sahibul mal tidak menentukan apa-apa. Itu namanya mudharabah mutlaq. Apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh sahibul mal. Jadi dalam akad mudharabah ini, selama dia mudharibnya, selama dia produsen pengelolanya itu menjalankan sesuai SOP-nya, tapi rugi atau bangkrut, maka pihak mudharib tidak bertanggung jawab. Tapi kalau sumpamanya itu karena kelalaian, tuh gunate pernah ijaga, laba ngate sani kunci hilang, maka pihak mudharib harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah mudharabah muqayyad. Apa mudharabah muqayyadah ini? Pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi sektor usaha. Ini contohnya can kiburan muqayyadah, yang muqayyadah. Jadi pihak sahibul mal, pemilik modal, menentukan. Contoh sekarang sepertinya mana? Naila buka toko, semua mana? Buka toko. Saya Rudi bilang, Rudi saya mau investasi ke tokonya kamu, nyabur modal ya maturana. Berapa? 100 juta semua mana? Tapi saya itu biar jelas, saya ini modal saya ini hanya fokus ke usaha telurnya aja. Cuma mana dia punya toko sudah. Teruskan. Terus. Yang siapa namanya? Naila punya toko, dia punya toko, ada jualan beras, telur dan lain sebagainya. Tapi Rudi bilang, saya mau kasih modal kamu 100 juta, tapi fokus sama telurnya aja. Kalau ke beras, minyak, saya nggak mau itu. Jadi hitungannya di beras saja, di beras saja. Jadi hitungannya hanya di beras. Lah itu masuk apa? Akad mudharabah muqayyadah. Kalau yang mutlaq kok bebas, sebenarnya bebas. Bebas artinya terserah Naila mau dibuat usaha apa selama tidak melanggar syariah. Kalau yang muqayyadah ini dibatasi, kamu usaha harus ini, di lokasi ini, waktunya harus ini. Siapa yang bilang seperti itu? Sahibul mal. Kalau mau seperti itu modelnya, itu namanya muqayyad. Akad muqayyadah ini diperbolehkan enggak? Diperbolehkan. Itu contoh hadisnya tadi. Itu dari Abbas bin Abdul Muthalib, dia
menggunakan akad seperti itu, dan Kanjeng Nabi bilangnya itu benar seperti itu dibolehkan. Tapi dalam penjelasan tadi kan lebih banyak menekankan sahibul mal itu tidak boleh menekan mudharib. Tapi Kanjeng Nabi itu mempraktekkan, membenarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas. Selanjutnya di sini jenis akad mudharabah. Yang terakhir adalah mudharabah musyarakah. Apa mudharabah musyarakah ini? Pengelolaan dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasamanya investasi. Jadi pengelola dana sahibul mal turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pengelola dana, siapa pengelola dana? Mudharibnya dan kiburuan itu bisa. Itu namanya yang model seperti itu namanya mudharabah musyarakah. Naila punya toko sudah berjalan, terus ada yang nyebur modal, atau seumpamanya Naila gak punya toko sebelumnya, gak punya usaha, tapi dimodali sama Rudi. Setelah pertengahan tahun dia punya modal Naila. Lah itu apa akadnya? Masuk pada akad mudharabah musyarakah. Hitungannya bagaimana? Kumpulkan semua modalnya dulu. Berapa? Total modalnya berapa dulu? Sumpamanya modal awalnya 100 juta. Setelah setahun dia punya uang 100 juta. Berarti modalnya berapa semua? 200 juta. Terus hasilnya bagaimana? Nanti ada hitungannya. Selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Akhirnya akad mudharabah yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya. Maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kalian pun mau akad mudharabah harus jelas waktunya. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, ini berakhir. Maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kalau menggunakan saya investasi uang ini selama 1 tahun, selama 10 tahun, itu bisa. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Jadi salah satu antara sahibul mal atau mudharibnya agak mampu mengundurkan diri, atau sahibul malnya butuh uang, eventapesena, itu maka berakhir. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Gila semua mana? Antara sahibul malnya yang gila atau mudharibnya. Yang selanjutnya, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya. So, pengelola dana siapa? Mudharibnya. Sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan. Yang kelima, modal sudah tidak ada. Cok maleng semua mana. Itu maka berakhir akad mudharabah. Ya kalau modalnya sudah gak ada. Terus selanjutnya yang terakhir di sini pengaplikasian dari akad mudharabah. Jadi akad mudharabah di sini bisa digunakan secara individu. Artinya saya sebagai individu punya uang, mau menanamkan modal ke si A, maka saya itu boleh. Atau menggunakan lembaga keuangan. Di lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank, ada keuangan non bank. Kalau di lembaga keuangan, kita singkatnya LKS, lembaga keuangan syariah. Keuangan itu berdua, ada lembaga keuangan syariah, ada lembaga keuangan non syariah yang konvensional. Yang syariah ini dibagi dua juga. Ada yang bank, ada yang non bank. Seperti itu. Terus bagaimana dalam ini contohnya BMT. BMT itu Baitul Mal wa Tamwil. Aplikasi mudharabah tidak jauh berbeda dengan aplikasi mudharabah pada perbankan syariah. Tidak jauh beda, artinya apa yang diterapkan oleh BMT baik Sidogiri, BTNU itu sama. Penerapan akad-akadnya di sana itu saya sering bilang seperti ini. Kalau tugasnya lembaga keuangan ini ada 3.
Yang pertama menghimpun apa saja yang biasanya dipakai? Akad wadi'ah. Bisa menggunakan akad mudharabah. Dan mudharabah ini bisa masuk apa? Biasanya menggunakan deposito, istilah deposito. Kalau yang syariah itu akadnya ya akad mudharabah, bisa jadi akad musyarah. Itu menghimpun dana. Yang kedua menyalurkan dana ini biasanya menggunakan akad murabahah, jual beli itu. Bisa juga menggunakan akad mudharabah dari bank. Contoh seumpama bank mau kerjasama dengan pihak lembaga usaha atau usaha, itu bisa. Yang selanjutnya apa yang digunakan? Bisa mudharabah mutlaqah, bisa mudharabah muqayyadah. Skema akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah ini ada masyarakat pemilik dana, itu untuk menghimpun dana. Ada masyarakat pengguna ini untuk penyaluran apa? Bisa akad wadi'ah, tabung, bisa akad tabungan, bisa akad mudharabah. Kalau yang menyalurkan dana ini bisa bagi hasil mudharabah, bisa murabahah, istisna, ada dan ijazah. Jadi mudharabah ini bisa di menghimpun dana, juga bisa menyalurkan dana. Selanjutnya jadi di sini dalam yang terakhir, kalau dalam lembaga keuangan itu biasanya yang digunakan oleh bank akadnya akad ijarah jasa. Jadi lembaga keuangan itu bisa menggunakan menghimpun dana, dan di dalamnya itu akad mudharabah bagi hasil, biasanya pakai deposito. Yang kedua menyalurkan dana, juga bisa menggunakan akad mudharabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait bagi hasil yang sudah saya sampaikan, atau ada pertanyaan terkait intinya yang berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Misal gini, saya punya warung yang sudah berjalan lama. Nah, terus ada yang mau menanam modal, Pak. Lalu bagaimana cara menghitung sebenarnya? Kira-kira kamu punya warung, punya usaha, anggaplah punya usaha, sudah berjalan lama. Setelah itu ada yang mau menanam modal. Caranya yang pertama itu, saran saya pakainya akad mudharabah muqayyadah. Saran saya. Karena apa? Biar jelas nanti hasil dari modalnya itu difokuskan ke apa. Kalau saran saya ke sana. Tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya menghitung. Kalau muqayyadah gampang. Contoh sekarang, fokus sama beras umpamanya. Kamu punya toko, usahanya sudah jalan. Terus berasnya itu, modal yang dari beras punyanya kamu itu dimasukkan ke modal yang lain aja. Nah, punyanya pemodal sohibul mal itu dimasukkan ke beras itu. Nanti ketahuan berapa. Contoh seumpamanya 10 juta, kebeli 10 juta khusus beras aja. Nanti ketahuan kan. Dan ada kesepakatannya seumpamanya kesepakatannya itu berapa kira-kira, maunya berapa kira-kira. Anggaplah 50-50 ya. Cara hitungnya bagaimana? Ya cara hitungnya omset beras, pendapatan beras itu berapa, hasilnya berapa. Setelah dihitung ketemu hasil, maka tinggal dibagi dua. Itu kalau mudharabah muqayyadah. Tapi kalau mudharabah mutlaqah, bebas kamu yang mengelola, artinya tidak ada pokoknya saya nyepur modal karena sumpamanya mencedin ke Malaysia, pesena banyak sumpamana. Terus pesena polana banyak, eksabe ka ibaratnya modal tuku. Caranya bagaimana? Hitung dulu modal kamu berapa.
Anggaplah ketemu sekarang modal kamu itu semua total biaya modal kamu itu 100 juta. 100 juta ini modal yang mau dimasukkan 50 juta seumpamanya. Kalian harus tahu dulu modalnya itu, kamu harus tahu dulu. Kalau kamu nggak tahu modalnya dulu, kebingungan, bagi dua derma. Jadi harus tahu dulu 100 juta itu berarti totalnya kalau ditambah 150 juta berapa semua? 150 juta. Nanti seumpama ini ada hasil atau ada margin, anggaplah sekarang hasilnya dalam 1 bulan itu 1 juta. Akadnya 50-50. Maka yang dihitung dulu bagaimana? Yang dihitung dulu ini kalau yang 100 juta itu, kalau 150 jutanya itu berapa persen? Kira-kira. Biar gak sulit, sekarang pemodalnya itu 100 juta, punyanya usahanya 100 juta, mudoribnya 100 juta. Itu masuk apa? Akad mudorobah musyaro. Cara menghitungnya bisa masuk, kalau seumpamanya 100, kamu itu kan modalnya 50% kan. Sedangkan yang dari sohibul mal, yang dari modal itu, penyebur modal itu 50%. Maka kalau dapat 1 juta, ambil 500 khusus kamu, khusus mudorib. Terus yang 500 bagaimana? Kan 50% itu dibagi 2 lagi. Jadi sohibul mal yang nyabur 1 juta itu, yang menanamkan 100 juta itu dapat 250. Sedangkan yang mudoribnya, karena dia sudah berjalan usahanya, maka dapat 750. Kalau seumpamanya Canggipuran mulai dari awal hanya dari sohibul mal, ya 50-50. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya. Apa perbedaan akad bagi hasil dengan sistem bunga sedangkan perjanjiannya sama? Oke. Bagi hasil, dan kalau bagi hasil ya mungkin sistemnya ekonomi Islam, sedangkan bunga itu adalah sistem ekonomi konvensional. Apa bedanya? Sedangkan dan tadi akad sama-sama di depan. Kalau bunga itu akadnya kan di depan. Saya pinjam uang 100 juta, bunganya 3%, berarti kalau 3% 30.000. Apa bedanya? Sedangkan kalau mudorobah bagi hasil sama, menggunakan 50% yang pemodal mudorib sohibul mal dan 50% mudor, sama-sama akad. Perbedaannya satu, kalau bunga itu prosentase dari modal yang ditanamkan. Jadi semakin besar modal yang ditanamkan, anggaplah 100 juta, maka tidak sama dengan 1 juta. Maka bunga dari modal yang dikasihkan itu akan lebih besar. Semakin sedikit pinjaman atau modal yang dikasihkan, maka semakin sedikit yang disetorkan kepada sohibul mal. Sedangkan kalau mudharabah bagi hasil itu bukan tergantung pada modal, tapi tergantung dari hitungan hasil. Kalau mudharabah itu tergantung pada hasilnya. Kalau bunga itu tergantung pada uang yang dipinjam. Termasuk juga kalau dalam bunga itu biasanya kalau seumpamanya perusahaan untung atau rugi, mudharibnya rugi atau untung, maka tetap. Kalau bagi hasil enggak, tergantung, bisa lebih besar, bisa lebih sedikit. Itu diantaranya. Dan ada beberapa lagi dari perbedaan, termasuk dari dari kerugian. Maka kerugian kalau bunga itu sistem bunga, kalau kerugian itu tidak ditanggung. Tapi kalau memang baik itu ada kelalaian, mau tidak dilayang, kalau bunga itu ya mudharib harus bayar. Kalau bunga, kalau bagi hasil enggak.
bisa ditanggungkan oleh sohibul malnya. Mungkin itu. Ada tanggapan? Tidak ada. Terima kasih karena waktunya sudah nyampe. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan bisa barokah. Semoga kita diparingi kesehatan, lancar rezeki, dan saya terakhir mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.